Sobat Ekonomi, selamat datang di podcast Simak EP episode 6. Aku Novita Mayasari, mahasiswa Pembangunan Angkatan 2023. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu fungsionaris, yaitu... Halo teman-teman, kenalin aku Haidar Said Hanan, biasa dipanggil Haidar. Aku di sini sebagai Kepala Departemen Interdisciplin Simak EP. Aku dari Angkatan 2021. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Baik sih, luar biasa walaupun agak mendung ya. Ya, kalau boleh tahu Kak Haidar itu asalnya dari mana sih? Kebetulan aku asli Semarang, jadi dekat sih 15 menit dari UNES. Kak Haidar itu kan di fungsionaris itu di departemen. Iya. Nah, departemen itu di mana sih Kak? Apa aja? Kalau departemen ini secara garis besar ya, itu tentang bagaimana kita mencari dana guna mendukung program kerja di sebuah organisasi secara garis besarnya itu. Terus kalau untuk ngapain aja, kita di sini banyak sih, ada kita berwirausaha, lalu kita juga mencari sponsor, terus di sisi lain kita juga berhubungan dengan pihak eksternal seperti media partner atau pula berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang akan support di acara kita. Oke, untuk lingkup kerja departemen itu sendiri gimana Kak? Lingkup kerja sih kita lebih ke eksternal ya Kak, karena kita kan nantinya bakal mengajukan proposal gitu, mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan, lalu juga beberapa kali ada ke alumni HMP gitu. Jadi kalau berbicara terkait lingkup kerja itu sebetulnya memang kita lebih keluar gitu daripada di dalam lingkup ekonomi pembangunan sendiri. Fokus dari lingkup kerja itu memang itu tadi juga fokusnya gimana caranya kita ada pendidik. Kebetulan kalau departemen ini prokernya cuma satu ya, cuma satu, itu ada di Hima Enif. Dan Hima Enif ini biasanya diselenggarakan di Maret ya, karena Hima Enif ini kan dia peringatan ulang tahun Hima Enif. Yang kalau kan kayak jualan-jualan gitu nggak sih Kak dari departemen itu? Itu masuknya ke adil ya. Jadi ya kalau untuk program kerja kita memang ada satu, jadi kita departemen E itu lebih banyaknya di seputar agenda-agenda gitu. Agenda-agendanya itu dilaksanakan hanya di waktu-waktu tertentu gitu ya? Kita di awal punya target sih, jadi bicara terkait target ini biasanya ketika seperti jualan, departemen E itu punya yang namanya warung demis, warung departemen dan bisnis. Itu sebulan kita menayangkan 2 kali. Memang kita sudah punya waktu yang kita tentukan, jadi nggak di satu waktu, tapi terkadang bicara agenda itu sefleksibel itu, jadi nggak harus di sebulan 2 kali, bisa pula sebulan 3 kali, atau bisa juga sebulan tidak ada sama sekali. Waktu ke depan itu Kak, rencana dari departemen itu bakal ada agenda apa? Kalau ke depan sih, karena ini di akhir periode ya, di akhir periode mungkin sudah selesai terkait program kerja dari departemen E, lalu juga agenda-agendanya juga sudah selesai, cuman mungkin nanti akan dilanjutkan sama periode selanjutnya. Menurut Kak Haidar, fungsi dari departemen E bagi mahasiswa ekonomi pembangunan gimana sih? Fungsi utama departemen E bagi mahasiswa EP secara keseluruhan, secara umum itu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Walaupun memang di periode ini kita belum punya Prokja, yang mana Prokja itu mencakup seluruh mahasiswa EP untuk berwirausaha, memang belum, cuman memang sedang direncanakan gitu. Cuman bicara secara garis besar lagi, untuk mahasiswa itu kita juga selain kita mencari dana bagi organisasi, bagi program kerja, ada pendanaannya lancar, kita juga terfokus tentang bagaimana caranya agar mahasiswa itu punya semangat dan juga terpantik tentang jiwa kewirausahaan. Karena kan berbicara terkait wirausaha ini memang sedang digencarkan gitu. Dengan terbatasnya lapangan kerja yang ada saat ini, memang wirausaha itu dapat dibilang salah satu program juga yang harus kita gencarkan saat ini bagi mahasiswa. Nah, Kak Haidar itu kan di departemen itu sebagai kader ya. Itu gimana sih Kak? Suka duka sih kalau jadi kadep ya. Kalau sukanya tentu sih
selama aku 2 periode di Hima dan 1 periode menjadi kepala departemen tuh jujur merasakan kekeluargaan yang sangat erat gitu. Jadi di sini kita nggak cuma bekerja bekerja bagai kuda lah ibaratnya ya. Nggak hanya program kerja lalu fokus danusan terus gitu. Nggak cuma di situ, tapi kita di sini juga aku ngerasain seru-serunya, terus juga gimana sih kayak kita rasanya tuh kita kerja tapi kayak nongkrong gitu. Nah jadi sukanya tuh di situ, kayak akhir periode gini kerasa lah seru-serunya. Cuman kalau bicara dukanya tuh sebagai kadep sendiri tuh terkadang mikir lah gimana caranya anak-anak atau junior di departemen ini dia bisa berkembang secara maksimal. Karena aku pun sebagai kadep merasa akan menjadi salahku juga ketika anggota-anggotaku nantinya tuh dia hanya mendapatkan ilmu yang sedikit gitu. Jadi di sini aku punya PR besar gimana caranya anak-anakku atau anggota departemenku tuh bisa berkembang pesat, lalu juga dalam kewirausahaan dia tahu banyaknya, lalu di bidang sponsoran dia juga tahu banyaknya. Itu sih kalau dirasakan sebagai kepala departemen. Berarti itu termasuknya ke dalam tantangan sebagai kepala departemen. Iya, itu masuknya ke dalam tantangan sih, lebih ke tantangan, dan sejauh ini walaupun belum terjawab sepenuhnya terkait tantangan itu, cuman sedang proses untuk mengusahakan gimana anggota itu bisa berkembang, dan ketika nanti aku demisioner, mereka melanjutkan itu bisa lebih baik daripada periode yang sedang aku jalani sekarang. Dulu itu aku kandidat sebelum menjadi kepala departemen itu dipilih atau mengajukan diri gitu Pak? Kalau di Hima EP ini pemilihan kepala departemen itu selalu dipilih sih. Jadi nanti anggota dari suatu departemen itu melakukan musyawarah setelah terpilihnya. Jadi di musyawarah itu nanti ibaratnya kita mengajukan nama siapa yang cocok dan bisa dipercaya lah untuk memegang sebuah departemen. Jadi aku sebenarnya dulu tuh nggak kepikiran juga gitu untuk menjadi kepala departemen. Cuman karena teman-teman anggota departemen mitra dan bisnis saat itu percaya, udah mau nggak mau aku juga mengiyakan gitu untuk memimpin di departemen mitra bisnis. Sebelum menutup episode yang ini, ada closing statement dari Kak? Kalau bisa closing statement banyak sih. Sebetulnya aku kembali lagi mau menjelaskan bahwasanya di Hima EP ini sesuatu. Tapi aku merasakan di departemen mitra bisnis ini kita ada warung demis, beberapa kali kita danusan. Tentunya danusannya bukan yang kayak jual risol atau apa ya, kayak itu kerasa udah cuma. Jadi danusan kita seringkali kayak kita turun ke tempat wisata yang ada di Semarang seperti Kota Lama contohnya, kita di situ berjualan bunga gitu, dan kita nggak pernah memaksa fungsionaris untuk harus laku sekian. Kita cuma ngasih bunga, lalu seadanya pun mereka lakukan itu dengan senang hati, dengan hahaha, dengan seru-seruan, dan akhirnya pun terjual. Terus closing statement selanjutnya sih, aku rasa untuk mahasiswa umum yang lihat ini dan belum menjadi bagian dari Hima EP, aku rasa wajib banget sih untuk coba, karena Hima EP itu seperti yang udah dijelaskan di departemen lain ya, seperti departemen D dia memiliki magang, teman-teman bisa coba di magang Hima EP, lalu menjadi fungsionaris itu bisa dibilang suatu pengalaman yang luar biasa. Jadi untuk mahasiswa umum yang belum tergabung dalam Hima EP, aku rasa wajib banget gitu untuk cobain lah. Kita seru-seruan bareng. Ya, luar biasa ya Kak, Hima EP itu. Enak sih. Oke, terima kasih pada Kak Hijan udah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di podcast episode 6. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.